Gue pengen ngasih tau lu satu hal dan satu tips, kalau misalnya lu pengen ekspor, lu harus berhenti cari yang namanya uang. Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau lu merasa ekspor bisa ngasilin lu uang cepat, lu tuh salah besar. Mendingan lu gak usah bisnis ekspor, mendingan lu bisnis yang lain. Atau lu mendingan bisnis kripto, atau lu masuk saham, atau lu jualan apa kek. Kenapa? Karena ekspor ini nggak membangun kekayaan secepat itu. Ini gue kasih tau lu di awal supaya lu gak salah pikir kalau lu itu dapat uang dalam waktu cepat. Lu gabung ke komunitas gua, bisa ekspor, lu bayar beberapa ratus ribu, habis itu dalam 1 bulan lu bisa langsung dapat duit. Tuh enggak kayak gitu. Kenapa? Karena di awal gue pengen ngejelasin dulu ada 2 konsep. Yang pertama yang namanya wealth, yang satu yang namanya rich. Jadi perbedaannya apa? Kalau ini diartikan dalam bahasa Indonesia, dua-duanya artinya adalah kekayaan, tapi sebenarnya beda. Kalau di ekspor, gue tuh sedang membangun yang namanya wealth mindset. Jadi kalau misalnya wealth mindset artinya apa? Artinya gini, lu sedang belajar untuk mengelola sebuah kekayaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi lu bisa buat nih anak cucu lu itu tuh nikmatin kekayaan lu. Tapi kalau rich, itu dianggap sebagai lu cuman gapai kekayaan, lu punya uang tertentu, ya udah abis itu selesai, lu rich. Contohnya gini, kalau lu misalnya bicara wealth mindset, kita bicara long game, kita bicara permainan yang panjang. Ekspor itu tuh permainan yang panjang dan gak pendek. Kalau kripto pendek, saham pendek, itu tuh lu bisa ya bicara soal misalnya lu kan bisa hold terus sampai dia naik, ya bisa-bisa aja. Tapi kan we never know, nggak ada yang pernah tahu. Abis itu dia ke atas langkahnya atau dia ke bawah langkahnya, gue nggak ada yang tahu. Dan menurut gue kalau misalnya kita mau ngasih ke anak cucu juga sebenarnya kita nggak bisa prediksi. Kecuali kita punya satu bisnis yang kita bisa prediksi, yang kita bisa bangun dari bawah dan ujungnya kita bisa jaga. Contohnya gini, Indofood, Sinarmas, Astra, Jarum, itu adalah sebuah bisnis yang bisa diberikan kepada anak cucu sampai generasi ke-7, generasi ke-8 atau ke berapapun. Kenapa? Karena mereka bisa memprediksi bisnis akan jadi seperti apa nih di tahun ke depan. Mereka belajar, mereka jadi pintar. Setelah itu mereka membuat sesuatu yang dimana produk-produk perusahaan bisa dibutuhkan di kemudian hari. Nah sebenarnya ekspor mainnya di segmen itu. Jadi lu jangan bawa mindset cari duit cepat, tapi di bisnis yang panjang gamenya, nggak bisa. Mindset di dunia game-game yang pendek lu bawa ke game yang panjang, itu udah pasti nggak cocok. Nah tapi anehnya kebanyakan orang-orang Indonesia itu tuh mentalnya mental penjudi semua. Mereka masuk, gue taruh duit 100 ribu, gue mau dapat 10 juta. Nah itu kesal tuh. Kenapa? Karena sebenarnya mereka merasa gue ada kebutuhan yang harus gue bisa penuhi dalam waktu cepat. Gue pengen beli iPhone 15 Pro Max, gue pengen beli motor Ninja 250R, gue pengen beli mobil CR-V, gue pengen beli Ferrari. Nggak bisa bos, nggak bisa. Lu pikir gue bisa dapetin mobil-mobil kayak gitu, beli aset sana sini dalam waktu yang singkat, 2 tahun 3 tahun? Enggak, gue bisnis ekspor dari gue umur 18 tahun, sekarang gue umur 28, itu 10 tahun. Jadi kalau lu pikir gue itu bisa dapat waktu 1 tahun 2 tahun, lu ngerasa kayak Juli mah bisa dapat cepet, ya salah. Lu abis itu ngejar level gue dengan cara lu main kripto, ya malah banyak yang kejeblos juga. Nggak bisa, gue tuh bangun ini 10 tahun, jadi lu harus tahu itu. Nah makanya yang gue pengen ngasih tau ke lu adalah stop ngejar uang. Kalau gue kejar uang dalam arti gue pengen dapat uang cepat hari itu di bisnis ekspor, mungkin gue gak akan bertahan selama 10 tahun. Yang membuat gue bisa bertahan 10 tahun di dunia ekspor ini bukan lagi cuma sekedar uang, tapi kita bangun yang namanya impact. Kita bangun yang namanya dampak. Memberi dampak bukan cuma untuk keluarga, tapi memberi dampak untuk masyarakat. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau lu belajar ekspor, lu tuh belajar benar-benar dari scratch, dari oret-oretan. Pertama, di daerah gue misalnya ada, misalnya ini kentang, gue punya kentang. Gimana caranya gue mengelola kentang ini? Bagaimana gue mempelajari supply chain-nya? Bagaimana gue mempelajari logistiknya? Bagaimana gue bisa mengolah kentang ini yang biasanya tahan 7 hari jadi 21 hari? Supaya apa? Supaya gue kalau kirim ke kota-kota di daerah luar gue bisa bawa ke luar negeri, itu tuh gak busuk. Itu yang mesti dipelajari pelan sampai nanti lu kepikiran ide baru. Nah, gue tuh ngajarin itu, konsep berpikir itu. Di komunitas bisa ekspor, kita tuh ngajarin itu. Basic adalah segala sesuatunya. Basic is everything. Kenapa? Karena lu gak bisa tiba-tiba lompat ke kelas 3 SMA kalau lu gak pernah 1 SD bos. Jadi itu dulu yang mesti lu tahu. Makanya di bisa ekspor itu benar-benar lu belajar dari basic dulu. Dan memang ada kebutuhan-kebutuhan yang misalnya kebanyakan orang cari gitu ya, misalnya data pembeli, data supply, kita siapin, tapi lu nggak bisa bergantung sama itu.
Lu mau modal, kita siapin banyak dari teman-teman member Bisa Ekspor juga kita modalin ratusan juta juga banyak. Tapi ya itu harus kita siapin pelan-pelan. Nggak bisa lu ngerasa kayak, ah dia dapet tuh kok 200 juta, gue juga mau 200 juta. Ya nggak bisa, level lu sama dia beda. Nggak usah lu pikir gue harus dapat. Tenang aja, akan ada waktunya yang tepat. Gue ngeliat, tim Bisa Ekspor ngeliat bahwa udah waktunya nih, tepat nih, modal itu bisa dicairkan. Tapi kalau misalnya lu belum bisa mengelola uang 1 juta 2 juta, gimana ceritanya lu butuh modal 200 juta? Nggak bisa, beneran nggak bisa. Makanya gue pengen adalah teman-teman subscriber gue yang nonton video ini atau masyarakat yang nonton video ini, gue tuh pengen lu berpikir yang namanya wealth, kekayaan jangka panjang. Bagaimana mengelola kekayaan? Lu harus bangun sebuah bisnis yang bisa diprediksi. Lu harus bisa bangun sebuah bisnis yang memang bisa diteruskan ke anak cucu, yang berdampak buat masyarakat. Solusi itu menjadi penting ketika lu mau bangun sebuah bisnis. Lu harus memberikan sebuah jawaban dari atas segala masalah yang ada. Itu baru bisnis lu bisa gede. Kalau lu membangun sebuah kekayaan tanpa dasar yang namanya solusi, bisnis lu nggak akan panjang. Bener. Semua bisnis itu ada solusinya. Mereka menciptakan sebuah solusi atas permasalahan yang ada. Misalnya contoh, ada startup yang namanya misalnya Segari, lo beli online sayur. Bisa gede nggak? Bisa. Kenapa? Karena memang mereka menjawab permasalahan yang ada. Orang-orang saat ini udah terlalu sibuk, nggak punya mbak, nggak bisa nyuruh orang ke pasar. Akhirnya sekarang dia bisa pesan lewat online untuk datang ke rumahnya. Nah, besar kecilnya bisnis itu tergantung dari seberapa besar atau kecil solusi yang lo berikan. Contoh misalnya TikTok Shop. Kenapa TikTok Shop bisa gedenya minta ampun, bisa ratusan triliun transaksinya dalam waktu cuma 1 bulan? Ya karena solusi yang diberikan kepada masyarakat itu solusi yang practicable, yang bisa langsung dilakukan. Contohnya gini, gue tinggal punya barang, gue tinggal nge-live, gue tinggal teriak-teriak di live, gue dapat duit. Itu sebuah solusi, itu dibutuhkan masyarakat. Nah kalau lu mau ngebangun ekspor, lu juga harus melihat solusinya, lu bukan melihat uangnya. Makanya ini penting banget supaya lu tahu di awal bahwa ketika lu pengen sukses di dalam bisnis ekspor, stop kejar uang. Lu harus kejar yang namanya solusi. Supaya ketika lu menemukan solusi-solusi yang praktikal, yang bisa dilakukan langsung dan bisa ngejawab permasalahan yang ada di sekitar lu, lu sedang membangun yang namanya wealth, kekayaan dalam jangka yang sangat panjang. Dan ini akan terus bertambah kemampuan lu, pengalaman lu seiring lu berjalan terus di dalam bisnis yang sama. Kalau lu bisnisnya main selak cuma jadi calo, nggak jadi apa-apa. Bener, calo, wah kentang nih, wah gue punya kenalan kentang, ada lagi orang nyari kelapa, wah ada nih kenalan kelapa. Ya terus aja kayak gitu sampai lu anak cucu lu nggak bisa turunin skill itu, nggak bisa lu turunin skill calo ke anak cucu lu, nggak bisa. Tapi kalau lu fokus membangun sebuah solusi, ini yang menjadi mahal, ini menjadi penting. Dan entah kenapa tiba-tiba 2 tahun berlewat, 5 tahun lewat gitu ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu ngerasa kayak gila ya, gue udah di titik ini ya. Tiba-tiba lu ngeliat sekitar lu lihat apa yang udah di tangan lu, udah ada mobil, udah ada rumah, udah ada pendidikan anak yang baik, lu udah punya uang setiap bulan jelas, fixed income. Tapi itu harus dibangun pelan-pelan, gak bisa cepet. Salah makanya kalau lu yang teriak-teriak di komen sosial media, gue udah teriak, alah ekspor susah karena lu memikirkan uang dalam waktu yang cepat. Mendingan lu gak usah ekspor. Bener, mendingan lu main judi online aja. Gue nggak mau menyarankan lu ke sana, tapi kebanyakan pilihan masyarakat itu tuh larinya ke sana karena mereka pengen cari uang yang cepat. Nah itu yang menurut gue harus diperhatikan teman-teman semua, bahwa ya beginilah gamenya. Ini adalah game yang sangat panjang, jadi dibutuhkan kemampuan dan kekuatan untuk lu bisa melewati perjalanan ini hari demi hari. Jadi kalau misalnya lu nggak kuat, ya mending lu tidur aja di rumah, terus nggak usah jadi apa-apa juga, nggak ada yang peduli juga kok. Ya mungkin kurang lebih seperti itu di video kali ini. See you on the next video. Bye-bye.